Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, setiap desa pasti punya cerita. Setiap kampung pasti punya jejak langkah orang-orang yang bijaksana untuk merintis kehidupan. Mari kita buka sejenak lembaran sejarah desa kita, Padang Laya, supaya kita tahu bahwa penyertaan Tuhan bukan baru dimulai hari ini. Konon, menurut cerita orang tua Pakanggi Tano Leluhur Padang Laya, dari Alkisah hiduplah sekumpulan orang yang mendiami wilayah Tano Leluhur Padang Laya. Pada masa itu, kehidupan berjalan dalam kerukunan dan damai. Adat dianut, kebersamaan dijaga, dan masyarakat hidup bergotong royong serta saling menopang satu dengan yang lain. Di tengah suasana yang damai itulah lahir seorang anak laki-laki. Aku tanya. Mama. Tabu, sumaikan loluk. Tolongi kami pau. Ode. Aku tanya Anak itu diasuh dengan baik oleh orang tuanya. Semakin dewasa, semakin nyata dan terlihat sifat perangannya yang diharapkan semua orang. Pak ada kolimangan Nando mulu batan. Batalun doi mbak. Tatabu do ya. Ompoli ya loluk. Oh, nia kai lu bato. Sumaikon. Sulang doi mbak. Ano kon demel? Ano doi lalong. Ya ko tahu kan lolok ya ko malalo. Ode. Waktu pun berjalan dan anak itu telah dewasa. Boloki, ko tahu do ya? Ya ku baobut doi mbak. Oh, ya ko malaing. Ode sumaikon. Ya ko tole mingine boko kodo. Tabu, oh tabu. Ya, bulan dokon papa. Ala kene boko do tabu. Oh, ode, pilih loluk. Ia sakti, bijaksana, dan pandai membawa diri di tengah-tengah masyarakat. Ini apa pak? Ia tidak meninggikan diri, Kinantawan tabu. justru merangkul semua orang. Seiring berjalannya waktu, masyarakat melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki pemuda tersebut. Maka, masyarakat setempat sepakat mengangkatnya menjadi pemimpin. Kemudian ia dilantik dengan gelar Bumbu atau Tomundo, yang artinya raja, dan pelantikannya disebut Nilbu. Menendo koi. Kita ayo pau malani do. Nando. Ya na balani do iko na kanaan lalongo. Tukon pando mo babae ko dilino do imumian badang. Mondok. Pakada ko Kalau yung kai, giyon kian upakadak. Yung kay pakadak ko
Kita tahu sedoya nilai. Ode? Ode. Hai, semaikon. Tabe. 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 Semaikon. Nah, semua. Usulang. Ode. Kinantawan. Kami kita yo mumalane mondok. Kami yase ningkate mumalane tiali bumbu. Mola? Ode, kalau yaku mola, bayi sadayon nang kupau. Jadi bula pau, komu yase. Kalau buno mau doya kai, ode aku yase. Ode. Mondok. Ode selamat tabu. Kali bumbu. Ode. Kinatawan. Badang-badang. Ya. Kami pauso. Ode pokoknya. Ode. Selamat. Nia budo, yaku tiali mo bumbu. Mondok nia kalau yaku mempoli kayu kokini, makanggu kubai tokon. Setelah dinobatkan sebagai bumbu, ia mengambil sepotong kayu kokini yang sangat kuat. Kung yun ano babula kay niya? Ya, kami hanya basi duk pala. Oh, ode. Bali mang yaku tos lo ke? Walubat doya kay niya. Kami luat mempolipoti long bala. Oh, ode popo nyiak yaku tos lo ke? Dengan keterampilan dan ketekunan, kayu itu diukir sedemikian rupa sehingga uratnya menyerupai ukiran bunga. Kayu tersebut kemudian menjadi tongkat kebesarannya. Kemanapun bumbu pergi, tongkat kokini itu selalu dibawa sebagai lambang kewibawaan dan tanggung jawab. Nia budo, yaku tiali membumbu. Mondok nia kalau yaku mempoli sangkap ko basalo. Motombo nia aku mau kita yo kolipun na menondokan. Luar komiyu. Sumaikon, lainnya yaku lolo. Kumayo luwa, sumaikon, lainnya yaku lolo. Jadi bunia, jadi aku nia tiali mau bumbu. Jadi nanggu maksud mau wangi komiunia, ya aku mempoli sangkap komian. Jadi komuyu sangkap nia, ya aku angate sumai, ya aku mau bingkate, mau tiali basalo. Jadi pula komuyu yase kai yaki. Kalau kami kai sambu mo, ya kami yasemo. Ode, jadi nia budo oloyo nia komuyu sangkap nia tiali mo basalo. Ode, inatawan. Pinatawan.
Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin berkembang dan mendiami berbagai wilayah di Pulau Banggai. Maka lahirlah pula Basalo Sangkap atau keempat pemimpin besar di wilayah Pulau Banggai. Basalo Singgolok di Gonggong, Basalo Katapean di Monsongan, Basalo Kokini di Tanah Bonunungan, Basalo Babulau di Dodong. Untuk mempersatukan wilayah Pulau Banggai, maka Basalo Sangkap mengadakan seba atau rapat yang hasilnya adalah mengangkat Prince Mandapar sebagai raja pertama di kerajaan Banggai. Nia ya kuange penguyu basalo sabinyo ano yaku mau binantil yaku kitayo penis mandapar nia mondok umian Ya, maka bulan ya. lalu mola kita pinggate yana moteali tomundo doi bangga ini bula Oke. ile nimba ya main daw pulio penis mandapar oh doya kayak yana doya nia kami luba doi ko penis mandapar ano konda maksud Maka bulan. alayo nia jadi kami yase penis mandapar teali tumundo doi kerajaan Banggai Nia. Jadi pakai mo tumundo. Demikian dengan terangkatnya Prince Mandapar sebagai raja pertama di Banggai, maka teraturlah sistem pemerintahannya. Pada tahun 1965, berjuanglah para tokoh masyarakat menuntut pemekaran yang sementara bergabung dengan Tano Bonungan pada tahun 1968. Maka pindahlah Kohir atas nama Desa Pakasua. Bula kalau kita mengkabi desa Bolu, Nia Budo kalau natang alas doi desa Tanah Bonunungan. Ya jadi utus-utus Sasaibino, Nia Budo, Nia Oloyo Nia, kita bingka kene, Bapak Andreas Toranggene, Nateali, Kepala Desa, Doi Desa Pakasua.
Pada tahun 1975 diadakan pemilihan kepala desa definitif. Maka terangkatlah Bapak Andreas Todangeni sebagai kepala desa Pakasua yang meliputi 4 dusun, yaitu Dusun Lelang, Dusun Pakasua, Dusun Ambata, Dusun Banglamayu. Setelah berdiri sebagai satu desa definitif, maka para tokoh masyarakat mengadakan rapat untuk perubahan nama desa. Bula kalau kita bawa bakalinga, ndak mempoli sambu bolu, totukon desa nia. Bula kalau kau kini. Maka hasil rapat tersebut tercetus Kokini menjadi nama desa dari keempat dusun, yang kemudian nama Kokini diusulkan oleh Camat Siambo ke tingkat kabupaten, yang pada akhirnya nama Kokini menjadi nama desa definitif sampai saat ini. Masyarakat desa Kokini yang hidup pada masa itu menggunakan tanah sebagai tempat mencari makan dengan menanam umbi-umbian, pembukaan dan pengolahan lahan, serta proses penanaman dilakukan secara bersama-sama. Masyarakat Dusun Pakasua dan Banglamayu dahulunya berdomisili di Kampung Tua. Namun, karena daerah tersebut sering terkena dampak banjir, maka masyarakat setempat memilih untuk pindah di daerah dataran yang lebih tinggi yang didiami hingga sekarang. Dan sebagian masyarakatnya pindah ke Banglamayu. Setelah masyarakat Dusun Pakasua pindah di dataran yang lebih tinggi, mereka mulai membuka lahan dan menanam ubi banggai sebagai makanan pokok. Masyarakat yang menempati daerah Moas memilih untuk pindah ke Lelang atau dataran yang lebih rendah, dikarenakan banyak ternak masyarakat yang berkeliaran sehingga merusak dan mengganggu ketenangan masyarakat. Kemudian pada tahun 2000 terjadilah gempa dan berdampak besar bagi masyarakat yang berada di Dusun Lelang. Maka sebagian dari masyarakat yang berada di dusun tersebut memilih untuk kembali dan menempati daerah yang pernah mereka huni, yang sekarang dikenal dengan Dusun Moas. Pada tahun 2007, Desa Kokini dimekarkan menjadi 2 desa, yaitu Desa Kokini sebagai desa induk dan Desa Dangkalan sebagai desa pemekaran. Dengan demikian, setelah pemekaran tersebut, Desa Kokini menjadi 2 dusun dan pada akhirnya dimekarkan menjadi 3 dusun. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa terjadi beberapa kali pergantian kepala desa. Adapun nama-nama kepala desa sebelum dan sesudah berdirinya Desa Kokini. Pertama, Tuping Ahama sejak tahun 1968 sampai 1976 sebagai pejabat sementara. Kedua, Andreas Todangeni sejak tahun 1976 sampai 1990. Ketiga, Yunus Lam Ali sejak tahun 1990 sampai 1995. Keempat, Sipti Kainan Mointing sejak tahun 1995 sampai 1998 sebagai pejabat sementara. Kelima, Jamaluddin Lam Ali SH sejak tahun 1998 sampai 2008. Keenam, Sipti Kainan Mointing sejak tahun 2008 sampai 2010 sebagai pejabat sementara. Ketujuh, Habsun Wahab Adaah sejak tahun 2010 sampai 2015. Kedelapan, Sipti Kainan Mointing sejak tahun 2015 sampai 2017 sebagai pejabat sementara.
9. Hapsun Wahab Adaah sejak tahun 2017 sampai 2023. Ke-10. Hapsun Wahab Adaah sejak tahun 2023 sampai 2029. Itulah perjalanan Desa Kokini, lahir dari musyawarah, tumbuh dalam persatuan, bertahan karena kebersamaan. Dari sebatang kayu Kokini yang sangat kuat, lahir pemimpin, lahir Basalo, lahir kerajaan. Dari Padanglaya ke Pakasua, lalu Kokini namanya. Dusun dimekarkan, pemimpin berganti, namun satu yang tidak berubah, semangat menjaga tanah ini. Baiklah, kini sejarah telah kami sampaikan, dan di giliran kita untuk melestarikan dan menjaga kerukunannya.